Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farid Faruwija, angkatan 2018 dari Ilmu Komputer UGM, dan saya akan menjelaskan mengenai geometri algoritma. Jadi, geometri algoritma adalah suatu desain program yang akan menyelesaikan masalah geometri. Seperti contohnya adalah titik, garis, bangun datar, bangun dan sebagainya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu convex hull, algoritma gram scan, dan juga Webb-Jarvis-March algorithm. Pertama-tama saya akan mengenalkan apa itu poligon. Jadi poligon adalah bangun datar yang terdiri dari garis lurus yang bergabung untuk membentuk satu rantai tertutup atau sirkuit. Nah, di pembahasan kali ini saya akan menjelaskan mengenai dua jenis poligon, yakni ada dua. Yang pertama adalah convex dan yang kedua adalah konkav. Convex itu secara definisi adalah apabila kita ambil dua titik di dalam poligon dan dibuat garis dari dua titik tersebut, maka garis tersebut berada di dalam poligon. Sedangkan kalau konkav sebaliknya, apabila kita ambil dua titik dalam poligon dan dibuat garis dari dua titik tersebut, maka garis tersebut ada yang berada di luar poligon. Nah, langsung saja ke contohnya adalah ini. Nah, di sini convex apabila kita ambil sembarang titik di dalam poligon, misalkan ini untuk sini, kita tarik garis, maka pasti garis tersebut berada di dalam bangun datar. Sedangkan kalau konkav sebaliknya, jika kita ambil titik misalkan di sini atau di sini, nah ini ada yang memotong bangun datar atau berada di luar bangun datar tersebut. Seperti ini juga ada. Jadi ada, kalau konkav ada kondisi di mana jika kita ambil dua titik terus buat garis tersebut ada yang berada di luar bangun datar. Dan ini adalah saya membahas mengenai convex hull. Apa itu convex hull? Convex hull adalah sekumpulan planar point yang merupakan convex poligon terkecil yang mengandung semua titik yang ada pada poligon. Nah, berarti ada tiga syarat: convex poligon terkecil dan mengandung semua titik. Nah, kalau yang pertama ini merupakan mengandung semua titik, tapi bukan merupakan poligon terkecil. Jadi ini merupakan poligon konkav. Nah, sebenarnya ini adalah contoh dari yang memenuhi persyaratan convex hull. Semua titik merupakan convex poligon terkecil. Ini juga. Jadi titik-titiknya itu semuanya berada di dalam atas garis poligon. Nah, problem settingnya bagaimana? Jadi kita dalam convex hull ini kita akan menyebutkan sejumlah n titik atau beberapa titik, contohnya seperti ini. Jadi input kan berupa titik-titik seperti ini. Nah, nanti proses bagaimana caranya agar outputnya merupakan titik-titik yang menjadi batas dari convex poligon yang terbentuk, yang memenuhi syarat convex hull tadi yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai algoritma gram scan. Nah, pertama-tama kita akan mengambil starting point, yaitu titik yang merupakan nilai y-nya paling kecil atau bisa dikatakan paling bawah. Nah, selanjutnya adalah kita akan mengurutkan titik-titiknya berdasarkan polar angle dengan starting point sebagai acuan. Jadi ada titik yang sudah starting point, nah yang lainnya akan tarik garis dan akan mempunyai polar angle-nya. Nah, polar angle tersebut yang akan diurutkan. Kemudian kita jelajahi titik-titik berdasarkan urutan, kita cek. Jika merupakan left downs, maka titik tersebut di keep atau disimpan. Jika right down, maka titik tersebut akan di drop. Nah, ini itu akan diulang, diiterasi
dari titik T1 sampai ke N-1. Nah, ya kita langsung ke visualisasi ini bagaimana. Misalkan algoritma ground scan ini adalah input titik, jadi masih ada titik-titik, semuanya kosong, masih belum apa-apa. Nah, ini adalah kita mengambil starting point. Nah, seperti tadi, starting point-nya membawa nilai paling kecil atau berada di paling bawah. Ya, kita akan menghubungkan setiap titik-titiknya. Nah, dari sini kita mendapat polar angle setiap titiknya. Dan ini adalah kita mengurutkan berdasarkan polar angle-nya tadi. Jadi ini ke 1 karena sudutnya paling kecil, selanjutnya 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Jadi diurutkan berdasarkan polar angle-nya. Dan ini adalah metode tadi, yaitu kita jelajahi semua titiknya dan cek. Nah, kan ini dari yang 1 kita buka dulu dari 1 ke 2, kita tarik garis. Nah, kita cek apakah ini merupakan left turn atau right turn. Di sini ini merupakan left turn, jadi 1 ini dikit. Selanjutnya adalah tarik garis dari 2 ke 3, jelajahi selanjutnya. Nah, kita cek lagi apakah di 2 ini merupakan left turn atau right turn. Di sini adalah merupakan left turn atau bisa dibilang sudutnya kurang dari 180. Dan ini adalah kita lanjut lagi ke titik keempat. Ini 4. Ini cek lagi apakah di 3 ini left turn atau right turn. Oh iya, 2 tadi dikip ya, karena left turn. Jadinya 3 juga dikip karena left turn. Ini yang keempat, ini kita hubungkan dari 4 ke 5. Nah, ini kita cek apakah left turn atau right turn. Nah, ternyata ini adalah right turn. Jadi kita tersebut akan di drop dan selanjutnya akan nyambung ke sini. Ya, ketiga dulu kita cek 3 dulu, ternyata merupakan right turn juga, maka di drop juga. Jadi kita cek 2 apakah left turn atau right turn, dan left turn. Sudah selesai. Selanjutnya kita hubungkan dari 5 ke 6. Kita cek lagi apakah 5 left turn atau right turn, dan ternyata adalah left turn. Nanti titiknya dikit. Selanjutnya adalah dari 6 ke 7 kita sambungkan. Ternyata ini merupakan right turn. Berarti titik 6 ini akan di drop. Lalu kita cek ke 5 apakah left turn atau right turn, dan ternyata ini juga right turn, maka titik 5 ini di drop. Jadi cek 2 apakah 2 left turn atau right turn. Nah, ini right turn, jadi tetap dikit. Sudah selesai. Jadinya 7 ke kami selesai ke starting point tadi, dan sudah selesai. Jadi outputnya nanti adalah titik ini, dan ini. Jadi ada 4 titik menjadi outputnya. Nah, bagaimana runtime-nya? Jadi runtime dari algoritma gram scan ini adalah big O and log n. Ini dari proses mengurutkan polar angle. Jadi kita tahu bahwa dari sorting algoritma yang paling efisien atau yang paling cepat adalah mempunyai big O and log n, seperti quicksort, snapshot. Itu adalah salah contoh dari sorting algoritma yang mempunyai runtime O and log n, di mana n adalah jumlah titik yang sudah kita inputkan tadi di atas. Nah, selanjutnya, nah ini algoritmanya seperti tadi yang kita ambil sebarang titik yang mempunyai y1 kecil, dan kita cek selama ada di Q, maka cek ini jika hapus dulu ini.
3 titik awal. Jadi awalnya tadi kan 3 titik kan. Starting point titik 1, titik 2. Misalnya kita cek sampai terakhir. Sesuai dengan cara yang sudah jelaskan tadi. Selanjutnya saya akan membahas tentang gift wrapping algorithm March. Ini juga menyelesaikan masalah konveksi tadi. Nah, pada ini pertama-tama kita akan inputkan entity kan sesuai konveksi tadi, dan selanjutnya kita pilih titik yang paling kiri bawah. Ini kita masukkan ke dalam variabel p. Dan selanjutnya current tersebut variabel current akan diinsertkan dengan titik p tadi. Nah, bagaimana jalannya? Pada ini akan melakukan perulangan dari currentnya tadi selama ini tidak kembali ke titik awal. Jadi penjelasannya gimana? Pada perulangan ini kita cari titik yang paling kiri. Ini kita awali dengan left pose-nya sama dengan 1. Nah, ini kita jelajahi semua titiknya. Kita cek apakah titik tersebut lebih kiri tadi titik sebelumnya. Jadi dua garis, terus kita compare titiknya apakah lebih kiri dari titik sebelumnya. Ini kita cek dari awal sampai akhir, dan ini akan disimpan ke current dari poin yang paling kiri, dan itu berlanjut sampai ketemu P lagi, P yang awal tadi. Kita visualisasikan saja agar lebih mudah. Jadi awal kita akan input jumlah titik. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 titik. Intinya kita pilih titik yang paling kiri bawah. Nah, kita balik ketemu titik yang 0 tadi. Intinya apa? Kita cek kan, kita cari left pose-nya dari titik ini sebagai titik acuan. Nah, kita cek apakah ini lebih paling kiri. Kita cek selanjutnya apakah ini ada yang paling kiri lagi. Ini left pose-nya sementara ini. Terus kita cek lagi apakah titik ini merupakan yang paling kiri. Ya, kita akan left pose-nya berubah ke sini. Selanjutnya kita cek juga semuanya sampai ketemu yang paling kiri adalah yang ini. Dan ini sudah perulangan n titik. Next point-nya akan menjadi titik 1,4 ini. Selanjutnya kita cari titik yang paling kiri juga. Tadi kita cek setelah ini paling kiri, kita cek, kita compare dengan sebelumnya mungkin paling kiri. Nah, kita akan menggunakan apakah ini paling kiri, tidak, paling kiri, bukan paling kiri ini, dan ketemu titik 9,6 merupakan left pose-nya, dan perulangan berakhir dan current-nya sekarang menjadi 9,6 titik, maksudnya titik 9,6. Nah, selanjutnya kita cari lagi yang paling kiri dari titik 9,6. Kita compare apakah ini lebih kiri, ada yang lebih kiri, dan ketemu yang paling kiri adalah titik 7,0. Sehingga kita lakukan lagi, caranya kita cari titik yang paling kiri, kita jelajahi semua titik, kita compare sampai ketemu titik yang paling kiri adalah 0,0 atau kembali ke titik awal, dan perulangan pun berakhir. Dan outputnya adalah current-nya ini atau 4 titik ini yang menjadi batas dari konveksi gitu. Akan runtime dari gift wrapping ini adalah big O M kali N, dimana N adalah jumlah titik yang kita inputkan dan N adalah titik-titik outputnya. Dan ketika worst case adalah ketika semua titik tersebut jadi output atau jadi semuanya dicek atau runtime-nya sudah dikatakan M sama dengan N, jadinya runtime-nya worst case-nya adalah O N kuadrat
Nah, semua titik yang kita inputkan juga merupakan outputnya. Nah, selanjutnya adalah aplikasi dari convex tool ini. Pertama adalah pattern recognition, yang bisa dilihat seperti pola, pengenalan pola itu dengan menggunakan algoritma convex tool ini. Seperti bentuk-bentuk seperti ini akan dapat dikenali dengan algoritma ini. Dan juga adalah image processing, kita bisa mendeteksi suatu objek pada suatu gambar foto. Jika kita memfoto sebuah bola mungkin, nah kita dapat mendeteksi batas-batas dari bola tersebut mana saja, sehingga kita ketahui objeknya. Ini adalah Geographic Information System, atau salah satunya adalah Google Maps. Dan data Google Maps itu kita bisa mendeteksi suatu lokasi ini, misalkan SPBU ini apakah merupakan di suatu wilayah desa X misalkan. Dan selanjutnya adalah shape analysis. Kita dapat menganalisis suatu bentuk seperti yang image processing tadi. Jadi kita dapat mengenali bentuk tersebut, apa bentuk tersebut, jadi suatu objek. Dan selanjutnya adalah collision avoidance, atau agar tidak terjadi tumbukan atau tabrakan. Ini untuk self driving car. Jadi kita bisa mendeteksi apakah di depannya ada objek atau tidak. Jika ada objek, maka mungkin bisa ada warningnya atau menghindar atau berhenti. Jadi dengan mengetahui keberadaan objek di depannya, kita bisa menghindari tabrakan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.